Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan bercerita tentang perubahan iklim yang telah menjadi bencana bagi seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Bencana perubahan iklim ini adalah dampak negatif dari upaya semua negara yang mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi perubahan iklim tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi? Atau kalau kalimatnya dibalik, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa memperburuk perubahan iklim? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Teman-teman sekalian, semua negara mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi biasanya menggunakan ukuran PDB atau pendapatan domestik bruto. Nilai PDB ini kemudian dibagi dengan jumlah penduduk untuk mendapatkan angka PDB per kapita. Nah, PDB per kapita inilah yang menentukan status sebuah negara. Apakah dia masuk klasifikasi negara miskin, negara berkembang, atau negara maju. Untuk menjadi negara maju, PDB per kapita minimum itu sebesar 12.000 US dollar per tahun. Nah, kalau lihat angka Indonesia tahun 2022, PDB per kapita kita itu baru sekitar 4.800 US dollar. Artinya, kalau Indonesia mengejar status negara maju, maka pertumbuhan ekonomi harus didorong hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 lalu. Semua negara mentargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bagi negara miskin, mereka mau meningkat menjadi negara berkembang, dan bagi negara berkembang, mereka mau menjadi negara maju. Demikian pula bagi negara maju, mereka ingin terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar tidak jatuh menjadi negara berkembang atau jatuh menjadi negara miskin. Masalahnya adalah mesin-mesin pertumbuhan ekonomi membutuhkan energi yang sangat besar. Dan energi yang paling banyak digunakan adalah energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan kita tahu bahwa energi fosil itu menghasilkan emisi karbon dioksida ketika energi fosil tersebut dibakar untuk menggerakkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga tahu bahwa emisi karbon menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Sebagai gambaran, emisi karbon dioksida global dari pembakaran bahan bakar fosil itu diperkirakan mencapai 37,5 miliar ton pada tahun 2022 lalu. Ini merupakan rekor tertinggi sejak revolusi industri. Di sisi lain, planet bumi telah kehilangan 420 juta hektar atau sekitar 10% dari luas hutan dunia dalam 30 tahun terakhir. Sebagai catatan, hutan merupakan penyerap utama karbon dioksida. Nah, konsekuensinya adalah terjadi kenaikan suhu rata-rata global yang berkisar antara 1,1 sampai 1,3 derajat Celcius lebih hangat atau lebih tinggi
dibandingkan dengan suhu pada masa pra-industri. Jadi, teman-teman sekalian, jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh mesin-mesin pertumbuhan ekonomi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan alam dalam menyerap karbon. Artinya, jika dibiarkan, maka pemanasan global dan perubahan iklim akan terus terjadi, yang kemudian memicu bencana ekologis, bencana ekonomi, bahkan bencana kemanusiaan yang saling berkaitan satu sama lain. Ini termasuk banjir, kekeringan, kebakaran hutan, kelaparan, kekurangan pangan dan gizi buruk, penyebaran penyakit, kepunahan spesies, migrasi penduduk, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi begitu merusak, apakah mesin-mesin pertumbuhan ekonomi harus dimatikan? Jawabannya tentu saja tidak. Pertumbuhan ekonomi tetap bisa didorong, tapi dengan cara mengurangi emisi karbon. Ini yang disebut dengan konsep Low Carbon Development Strategy atau strategi pembangunan rendah karbon. Bagaimana caranya? Pertama, melakukan transformasi energi terhadap mesin-mesin pertumbuhan ekonomi, yaitu dari energi fosil menjadi energi terbarukan atau renewable energy. Energi terbarukan adalah energi yang tidak menghasilkan emisi karbon, seperti energi yang berasal dari tenaga surya, angin, air, geotermal, energi laut, dan sebagainya. Transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan memang tidak mudah, tapi tetap doable alias bisa dilakukan. Memang perlu persiapan yang matang dan rencana pentahapan yang jelas dalam proses transformasi energi ini. Nah, kabar baiknya adalah menurut Badan Energi Terbarukan Internasional, biaya energi terbarukan mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Kedua, mengurangi deforestasi, salah satunya dengan memanfaatkan mekanisme perdagangan karbon. Dengan mekanisme ini, maka upaya meminimalkan deforestasi tidak lagi sepenuhnya menjadi beban negara, tapi mendapat dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Artinya, upaya mengurangi deforestasi bukan lagi menjadi cost center seperti yang sering dikhawatirkan banyak pihak selama ini. Ketiga, penerapan konsep nature-based solutions atau solusi berbasis alam yang sering disingkat dengan NBS. Secara ringkas, NBS ini adalah aksi untuk mengatasi perubahan iklim sebagai salah satu tantangan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak positif bagi alam. Program NBS di perkotaan misalnya dilakukan dengan memperbanyak dinding yang ditumbuhi tanaman atau sering juga disebut dengan green walls. Kemudian memanfaatkan atap sebagai kebun atau roof gardens, menambah pohon-pohon di pinggir jalan, memperbanyak taman kota, dan program infrastruktur hijau lainnya. Keempat, meningkatkan fasilitas transportasi publik. Hal ini untuk mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi publik yang aman dan nyaman. Apalagi kalau transportasi publik ini menggunakan energi terbarukan.
Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil menangani perubahan iklim. Kita, Homo sapiens, selalu mempunyai akal dalam mencari jalan keluar. Begitulah cerita tentang pertumbuhan ekonomi versus perubahan iklim. Nantikan video berikutnya dan tetap semangat.